saudara-saudari yang terkasih, Wanyambe, selamat hari kenaikan Tuhan. Mari kita merenungkan atau mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan di hari kenaikan ini berkaitan dengan pewartaan Injil. Kenaikan Yesus bukanlah sebagai tanda perpisahan, melainkan menjadi tanda yang membuat Yesus secara sungguh-sungguh hadir dalam hidup keseharian kita, yaitu dengan cara yang benar-benar baru, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amanatnya menjadi seruan penugasan bagi para murid untuk melanjutkan pewartaan kasih karunia Allah kepada manusia. Yesus sendiri berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan itu diwujudkan dengan hadirnya Roh Kudus yang selalu membimbing setiap kegiatan dan perutusan kesaksian hidup kita. Ia pasti menyertai apapun keadaan kita, juga senantiasa dalam kuasa Roh-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Makna peristiwa kenaikan Yesus bagi kita, para pengikutnya, adalah Yesus naik ke surga karena di dalam dirinya tidak ada dosa. Kita yang mengikuti Yesus harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kekudusan diri kita. Berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa dan secara rutin menerima sakramen tobat. Yang berikut, peristiwa kenaikan Yesus menjadi arah hidup kita, menjadi visi hidup kita. Dari menjadi manusia hingga kenaikannya ke surga, Yesus memberikan arah persiarahan hidup kita. Ini berarti manusia, terlebih kita sebagai murid Yesus, juga akan memiliki arah seperti yang dialami oleh Yesus. Kita yang lemah dan rapuh ini juga akan dibangkitkan, dimuliakan, dan mengalami persatuan dengan Bapa di surga. Ini sebenarnya merupakan kerinduan Yesus agar para murid-muridnya bersatu dengan dirinya. Yang berikut, seraya mengarahkan hidup kita kepada Yesus dan menjaga kesucian diri kita dari dosa, kita perlu merenungkan dan perlu menghayati pesan perutusan Yesus sebelum Ia naik ke surga. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini berarti kita tidak boleh tinggal dalam kenyamanan diri kita, tetapi berani keluar juga untuk memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perintah untuk mewartakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus menjadi panggilan kita. Mungkin bukan menjadi pekerjaan yang mudah untuk membaptis semua bangsa. Namun demikian, kesaksian hidup kita yang baik memungkinkan banyak orang yang melihat kita, setidaknya akan memuliakan Allah. Tugas kita bukan terutama membaptis, tetapi memberi teladan bagi banyak orang, agar mereka melihat kehidupan kita akan Tuhan. Mereka akan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya melalui teladan yang kita berikan. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih
untuk rahmat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara yang sejuk dan segar di pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, dan mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang senantiasa tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Berkatalah yang kudus turun atas kita sekalian, atas orang-orang yang kita kasihi dan doakan, juga seluruh aktivitas kita di hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.